Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan video sebagai media pembelajaran. Presentasi ini adalah sebagai tahapan dalam pelaksanaan PPLK 2020, yaitu tahap ketiga tentang pengembangan video. Nah, sebelumnya saya ingin memohon maaf pada mahasiswa semua, kepada Pak Dedi, kepada Guru Pamong, bahwa pada hari ini saya tidak dapat bertatap muka secara langsung dikarenakan ada aktivitas yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga saya membuat video ini gitu ya, sebagai bahan pembelajaran untuk mahasiswa ketika akan mengembangkan sebuah video pembelajaran ya. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Guru Pamong dan kepada Pak Dedi serta para mahasiswa semua. Oke, selanjutnya di presentasi kali ini saya akan membahas tentang pengembangan video sebagai media pembelajaran. Agenda kita dalam proses pembelajaran ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, karena sifatnya adalah mereview kembali ya, karena saya yakin Anda sudah pernah mendapatkan materi ini di kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, mungkin saya hanya akan menekankan nanti pada langkah-langkah pengembangan videonya itu seperti apa. Oke, yang pertama ini ada konsep umum tentang media pembelajaran. Jadi kita akan mereview kembali tentang media itu seperti apa. Yang kedua ada contoh video pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengembangan video pembelajaran. Oke, ini masuk materi yang pertama, yaitu tentang media pembelajaran. Secara umum ya, media itu adalah medium atau perantara. Nah, ini yang secara pengertiannya bisa dikatakan bahwa media itu merupakan tempat atau wadah dari pesan. Nah, pesannya itu yang berada dalam media adalah materi yang akan disampaikan oleh guru. Tujuan yang dicapai adalah proses belajar mengajar. Jadi intinya media itu adalah alat, perantara, medium, wadah, tempat gitu ya, untuk menyampaikan pesan atau informasi. Intinya media yang kita gunakan adalah alat yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Pesannya apa? Adalah informasi dari guru. Nah, itu adalah pengertian media secara umum seperti itu. Jadi hanya alat aja gitu, hanya alat untuk menyampaikan materi. Nah, berikutnya ini ada beberapa contoh video pembelajaran yang bisa Anda jadikan referensi. Di sini tidak saya putarkan videonya karena durasinya yang lumayan panjang gitu ya. Untuk video pertama ini kalau tidak salah sekitar 25 menit gitu ya. Dan untuk video kedua sekitar 18 menit gitu ya. Nah, ini saya cantumkan linknya supaya Anda bisa mengakses link tersebut dan bisa menonton video pembelajaran, contoh video pembelajaran itu seperti apa. Nah, nanti Anda pun bisa mengembangkannya atau bisa membuatnya minimal seperti itu gitu. Nah, nanti selama kurang lebih nanti 1 minggu proses atau di tahap ketiga ini, Anda nanti boleh konsultasi ke saya tentang proses pembuatan video pembelajaran. Nah, selain contohnya yang bisa Anda akses, saya juga di sini ada beberapa tahap atau beberapa langkah dalam pengembangan video pembelajaran. Secara garis besar, pengembangan video pembelajaran ini saya rangkum menjadi 4 tahap ya sebenarnya.
Sebenarnya banyak langkah-langkahnya, tapi secara garis besar ini yang bisa saya berikan gitu. Yang pertama, Anda itu harus punya konsep. Nah, konsep videonya ingin seperti apa? Apakah Anda yang menjelaskan, ataukah Anda membuat animasi contohnya, ataupun Anda perpaduan gitu ya antara animasi dengan Anda presentasi seperti apa. Itu harus konsep yang jelas. Jadi konsep yang matang akan menentukan keberhasilan video yang akan dibuat. Jelas. Jadi kalau Anda sudah punya konsep, Anda sudah punya ide, itu bisa menentukan keberhasilan dari video yang akan Anda buat. Seleksi materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya tidak semua video, kalau Anda ngambil video dari beberapa bahan gitu ya, itu tidak semua video bisa dijadikan untuk pembelajaran gitu, tapi Anda harus menyeleksinya gitu ya. Nah, langkah kedua yaitu, nah ini yang agak mungkin lebih memerlukan waktu dan memerlukan skill ya, itu editing video. Jadi video yang sudah ada, video yang sudah terkumpul, ataupun video yang kita rekam, kita edit, kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Nah, di sini saya tuliskan butuh dedikasi yang tinggi untuk membuat video pembelajaran, karena memang video pembelajaran itu tidak bisa sembarangan gitu ya, harus sesuai dengan rencana pembelajaran gitu yang sudah Anda buat sebelumnya. Jadi butuh dedikasi yang tinggi. Menjadikan video yang telah dibuat dapat digunakan untuk pembelajarannya. Itu tujuan dari editing gitu ya, supaya video yang sudah Anda buat, video yang sudah Anda kembangkan itu bisa digunakan dalam pembelajaran. Tentunya dengan penyesuaian gitu ya. Banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk editing video. Nah, ini saya yakin, saya percaya bahwa mahasiswa sudah banyak mengetahui tentang aplikasi ataupun software yang digunakan untuk editing video. Ini softwarenya terserah, saya berikan kebebasan untuk Anda ingin menggunakan yang mana, apakah yang versi mobile-nya ataupun versi PC-nya, itu silahkan Anda boleh gunakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Ya, saya tidak menekankan Anda harus menggunakan contohnya gitu Adobe Premiere ataupun apa, enggak. Saya lebih pada kemudahan dalam penggunaan gitu. Anda lebih mudah yang mana, silahkan gunakan itu ya. Jadi jangan terpaku ini harus menggunakan PC, tidak gitu. Kalaupun video itu bisa diedit di handphone Anda, ya silahkan di situ ya. Jadi yang penting Anda melakukan proses editing supaya video itu bisa digunakan. Yang ketiga, setelah Anda selesai editing, Anda melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini digunakan atau dilaksanakan sebelum video tersebut digunakan, sebelum video tersebut disebarluaskan gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melihat ini apa yang kurang, apa yang harus saya tambahi gitu ya, atau apakah yang belum sesuai. Nah, di situ fungsinya untuk evaluasi. Jadi Anda sebelum dipublish, sebelum disebarkan ke peserta didik, Anda harus mengevaluasi, ternyata video saya kurangnya di bagian A, ataupun di bagian pembukaan, ataupun bagian isi, ataupun di mana. Jadi dilihat dulu gitu, jadi di review dulu. Kalau boleh Anda reviewnya dengan yang ahli gitu ya, artinya orang yang mengerti, silahkan boleh seperti itu. Tapi kalaupun tidak seperti itu, cukup dengan sendiri pun itu bisa, karena kan kita bisa menilai ya, ternyata saya kurang di sini, ternyata saya kurang di mana. Jadi itu bisa dinilai sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ini mencari bahan, artinya mencari bahan-bahan yang bisa digunakan untuk proses pembuatan videonya. Nah, ini bisa menggunakan atau dapat menggabungkan beberapa video gitu ya. Jadi Anda, contohnya kalau ini Anda ambil dari YouTube, contohnya Anda tentang pembelajaran A gitu ya, Anda ambil dari YouTube beberapa video, nah itu Anda bisa digabung-gabungkan gitu. Itu boleh seperti itu. Tapi jangan lupa dengan mencantumkan
sumbernya gitu ya. Ini sumbernya saya ambil dari mana, itu kan suka ada ya di linknya seperti apa gitu ya. Ataupun Anda bisa melakukan perekaman sendiri. Nah, kalau perekaman sendiri kan lebih enak ya, tidak ada hak cipta gitu ya. Jadi Anda syuting gitu ya, menjelaskan atau membuat sebuah video tentang pembelajaran, terus Anda edit dan sebagainya. Itu boleh seperti itu. Nah, ini beberapa langkah yang bisa Anda lakukan dalam pengembangan video pembelajaran, ya, mulai mencari konsep, terus editing, terus mengevaluasi dan mencari bahan. Nah, ini saya harapkan selama kurang lebih 1 minggu ya, kurang malahan ya, 5 hari kalau tidak salah di panduan PPLK saya lihat, itu Anda manfaatkan betul-betul ya waktu itu. Jadi harus ada progres gitu ya. Progres hari pertama Anda minimal sudah mengkonsep gitu, video yang akan saya buat adalah seperti apa. Terus di situ juga kan ada skripnya gitu, skenario-nya. Oh, nanti saya akan menyampaikan ini, menyampaikan apa seperti itu. Jadi ada progresnya per harinya itu ya. Kedua, saya syuting dan sebagainya gitu pun, ataupun saya pengambilan gambar seperti itu ya, terus editing, terus evaluasi, terus dipublish sebagainya. Jadi ada timelinenya gitu ya. Saya harapkan dari Anda semua selama kurang lebih di minggu ini, di tahap ketiga ini, saya harapkan keaktifan dari Anda semua dalam pengembangan atau pembuatan video pembelajaran ini ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa cek di panduan PPLK. Di situ sudah sangat jelas ya, peran Anda sebagai mahasiswa seperti apa, peran guru pamong, peran dosen pembimbing itu seperti apa, sudah jelas. Jadi Anda tinggal mengikuti saja. Nah, di tahap ketiga ini adalah Anda membuat atau mengembangkan video pembelajaran seperti itu ya. Silahkan Anda nanti boleh ke saya, boleh via WhatsApp atau email ataupun sosial media yang lain gitu ya, untuk kita tetap berkomunikasi supaya video yang Anda buat itu bisa maksimal ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari dari penyampaian materi mengenai video pembelajaran ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Dedi, kepada guru pamong, dan kepada seluruh mahasiswa. Hari ini saya tidak bisa melakukan pertemuan Google Meet secara langsung ya, dikarenakan ada aktivitas yang memang tidak bisa saya tinggalkan. Itu saja dari saya. Nanti untuk selanjutnya boleh Anda menghubungi ke WhatsApp atau ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.